Selama itu masih menjadi bagian dari tanggungan badan penyelenggara, kewajiban pengusaha untuk melaporkannya ke badan penyelenggara BPJS. Tanpa harus menunggu usia pensiun, maka dia dapat mencairkan atau mendapatkan uang tunai tadi. Lalu juga ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun diatur dalam Undang-Undang 40 masih sama, PP 45 dan juga Undang-Undang 11 tahun 2020. PP 45 tahun 2015 ini lebih spesifik mengatur tentang usia pensiun, lalu besaran, lebih kepada sistem bagaimana kita mendapatkan dana pensiun itu, umur berapa, ya berapa lama kepesertaan kita bisa melakukan itu. Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Berdasarkan PP 45 tahun 2015 pasal 2 dan pasal 3 usia pensiun adalah 58 tahun. Ya, memang dalam usia pensiun ini diaturnya di peraturan pemerintah nomor 45, di mana di Indonesia dalam PP 45 ini usia pensiun itu ditetapkan setiap 3 tahun sekali, itu naik 1 tahun, contoh 55, 56, 57, 5. Dan saat ini usia pensiun berdasarkan PP 45 ya, yang mana ini adalah turunan dari Undang-Undang nomor 40 tadi, itu menjadi 58 tahun. Lalu juga selanjutnya adalah jaminan kematian, JKM. Ya, ini adalah program berikutnya dari BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi hak normatif buruh di tempat pekerjaannya. Undang-Undang nomor 3 tahun 92 yang mengaturnya juga Undang-Undang 40, Undang-Undang 11 tahun 2020, Undang-Undang nomor 3 tahun 92 dan pasal 12 ayat 1. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian. Ya, jadi seorang buruh yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, dia meninggal karena sakit misalnya, itu mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Besarannya diatur di Permenaker. Ya, besarannya diatur di situ. Ada santunan dari BPJS ketika seorang buruh, ya artinya mendapatkan ada ahli waris, ya saat ini besarannya adalah 42 juta yang didapatkan oleh ahli waris ketika buruh itu meninggal dunia. Ya, jaminan kematian masuk dalam sebagai jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu meliputi biaya pemakaman. Itu ada nanti. Kita akan berbicara berapa besar sih yang dapat dari BPJS biaya pemakaman, santunan berupa uang. Itu tadi yang saya katakan 42 juta tadi, itu adalah yang didapatkan oleh ahli waris ketika peserta BPJS meninggal dunia. Bukan karena kecelakaan kerja. Ya, lalu juga itu tadi yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, masih berbicara Undang-Undang 40, Undang-Undang 11 2020 dan juga turunannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021. PP 37 tahun 2021 pasal 1 ayat 1, jaminan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan juga pelatihan kerja. Ya, jaminan kehilangan pekerjaan ini didapatkan oleh buruh yang ter-PHK, ya, buruh yang berstatus karyawan tetap, ter-PHK dia mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan. Ya, 3 bulan pertama dia mendapatkan uang tunai yang nanti akan ada peraturan lain yang mengatur tentang besarannya, persentasinya. Lalu bulan berikutnya dia mendapatkan akses informasi dari pemerintah dan juga pelatihan kerja. Jadi 6 bulan jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah program baru dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kita akan berbicara nanti lebih spesifik terkait JKP. Ya, siapa yang mendapatkan, bagaimana cara mendapatkannya, kan gitu kan, berapa besar dari upah yang dia dapatkan dalam bulan pertama. Ketika kita bicara uang tunai, ke depan kita akan berbicara lebih lanjut di Edukasi 5 Menit Media kami Parpo Jakarta. Itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Makanya saya tadi di awal saya bilang ini adalah produk antara
serikat pekerja dan juga pengusaha. Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama yang baru itu dilakukan 3 bulan sebelum berakhir